jamaah sekalian rahimahumullah, kalau pada bulan yang lewat bahwa kewajiban hamba dan maksud Allah Ta'ala menjadikan kita ini tidak lain adalah agar supaya umatnya Rasulullah, hambanya Allah untuk bisa taat, tunduk, patuh kepada perintahnya Allah. Inilah yang sering kita bilang pada perkataan yang dinamakan takwa. Tetapi takwa ini Pak Bu, untuk menujunya harus ada jalan. Kita memang selama ini sudah taat, sudah patuh, tunduk kepada apa yang diperintah Allah, juga bersesuaian sunnah Rasulullah. Namun adakah jalan ini sudah benar, sudah lurus, sehingga bisa menyampaikan kita kepada Allah? Kan kita kepingin kalau amal ini diterima sampai kepada Allah. Kira-kira kabar diterima ini sudah ada belum? Ada kabarnya Allah? Nah, tetapi lewat Quran katakan wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau diterjemah ayat ini Pak Bu, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, cari jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah. Bukan sekadar kita taat, kita patuh, kita ibadah. Ini jalannya mana? Biar tuh keluar rumah, ini tujuannya kemana? Setelah tahu tujuannya kemana, nah Pak Bu, kalau dia hendak naik taksi, harus juga benar taksinya. Seperti itulah orang yang ingin berjalan, terlebih untuk sampai kepada Allah. Harus jalannya 3, syariat, tarekat, dan hakikat. Kalau yang 3 ini sudah terhimpun, hasilnya ma'rifat. Jadi yang namanya ma'rifat, kenal kepada Allah, itu tidak ada ilmunya. Itu hasil sama dengan apabila yang 3 hal ini mampu bersyariat, bertarekat, berhakikat, maka hasil orang itu ma'rifat, kenal kepada Allah, sampai kepada Allah, dan akan bertemu Allah. Sekarang apa itu syariat? Kita sering di masyarakat ini menjadi perkataan yang tidak umum lagi. Kita harus bersyariat. Sekarang apa itu syariat? Kalau mengambil bahasa syariat, syariat itu jalan raya. Itu jalan ganal itu namanya syariat. Kalau jalanan sempit, nama masuk wadah Habib nih, namanya torek. Itu kalau bahasa lugat. Dalam bahasa ilmu, orang yang ingin menuju kepada Allah, yang dinamakan syariat itu adalah nyatanya yang berlaku, yang berbagai-bagai pada anggota tubuh. Apa yang berlaku pada jasad itu namanya syariat. Tolong dengar Pak, mudah-mudahan ini bisa terbuka. Apa yang berlaku pada anggota badan kita yang berbagai-bagai sekarang ini, itu dinamakan syariat dalam bentuk rupa apapun. Jadi jangan sembahyang aja syariat dalam bentuk apapun. Berusaha, pokoknya bila anggotanya bergerak, gerak dia itu sudah syariat. Nah, kalau yang dinamakan syariat itu gerak dan berbagai-bagainya anggota tubuh, berarti yang dikehendaki syariat itu batang tubuh kita. Kalau syariat
mata itu batang tubuh kita, berarti kita ini tidak bisa meninggalkan syariat. Kalau meninggalkan syariat sama orang ada bawah. Paham? Sekali lagi, syariat itu hakikatnya batang tubuh. Karena yang terlihat ini adalah gerak diam, gawian tubuh nang dilihat. Nah itu arti syariat. Ini biar mengaji syariat, biar mencari syariat, biar beribadah syariat. Kenapa? Terlihat dari jasa yang berbagai bagai. Namun begitu Pak, tentu ada yang menggerak tubuh, tentu ada yang memberlakukan badan, tentu ada orang yang saat itu baik pelaku. Kenapa? Karena yang walau bagaimanapun jasad, tubuh, badan, bahasa Inggrisnya awak, ini selamanya mati. Dari awalnya sudah mati. Di mana membuktikan mati? La haula wala quwata. Jadi yang pian kata la haula wala quwata itu jasad. Jasad. Illa billahnya ini yang kita cari penggerak jasad. Penggerak jasad. Nah, siapa yang memberlakukan jasad ini? Jadi kalau dia hendak bama menyebut la haula wala quwata illa billah, ini harus ngerti. Kita ambil contoh bagaimana wayang sebelum datang dalam bergerak. Nah, kalau coba digadang dalam bergerak, nya sudah dalamnya datang. Oh, wayang macam-macam kawan. Gawian jalan. Dalam. Oke. Kalau dia melihat di depan layar, dia nih melihat di depan layar seolah yang berlaku, yang hebat dengan perannya. Itu aja. Oh, rapi banget aja wayang. Itu kalau melihat di depan layar. Sama kalau kita melihat dengan dua mata, dua biji mata, kita nampak ianya. Nombor amal nih, boleh lah. 2-3 lapis juga. Tak tahu orang marah dingin. Kalau dilihat dua mata, sama kita melihat wayang di depan layar. Seolah kita yang berbuat, kita yang beramal, kita yang beribadah, kita yang berbagai-bagai. Coba lihat di belakang layar, sekalinya suanan menjadi dalam. Nah, artinya apa? Lihat ke dalam, lihat ke dalam. Jasad ini dari awalnya amat tengiti mampus mati aja. Ini baru mati sudah mati. Nah, Pak, jadi kita lihat di dalam diri, batinnya dia. Kalau bukan jasad yang bergerak secara zahir, ternyata yang berbuat ini yang batin. Berarti sebenar-benar diri itu diri yang batin. Hati-hatilah. Menyahal tahu di diri biar hancur ya. Nah hancur ini kada diri dia, amal pun hancur. Nah,
Kita mengatakan syariat karena dilihat lahir. Kita menyebutnya syariat karena melihatnya zahir. Kita memandangnya syariat karena dilihat dua mata. Lalu dipadakan syariat. Maka itu baru orang cuma memandang bahwa syariat itu yang berlaku, yang digawi, dikerjakan oleh fulan bin fulan. Artinya kita tahu. Kenapa? Karena terlihat dari biasa. Ambil dulu kesimpulan. Berarti syariat itu adalah batang tubuh. Namun bukankah tadi ada penggerak? Ada penggerak. Siapa penggeraknya? Ruh. Oleh karena itu, la syari'ata bihakin illa syari'atullah. Tidak ada yang bersyariat melainkan sebenarnya Allah Ta'ala yang bersyariat. Lain gawian wayang, gawian dalam. La haula wala quwata. Itu jasad terlihat dari zahir. Jasad itu tubuh saya. Tetapi sebenarnya ada penggeraknya. Bihakin ilah. Iya roh. Ulun kada katakan roh itu Allah. Supaya jelasnya begini. Ruh itu ruh Allah. Ruh itu ruhnya Allah. Sekali lagi jangan salah paham. Ulun tidak katakan ruh itu Allah, tetapi ruh itu ruh Allah, ruhnya Allah. Kenapa? Karena ruh itu terbit dari nur Tuhan. Nur Tuhan itulah yang menyebut dirinya ana abul arwah. Aku Bapa sekalian ruh. Kita menyambatnya nyawa. Ada nyawa, mati udah. Kita menyebutnya nyawa. Sedangkan ruh ini wujud nur. Nur itu diri rahasia Tuhan. Nur itu diri rahasia Tuhan. Dan nur itulah sebenarnya zat yang bernama Allah. Kalau nur itu zat yang bernama Allah, sedangkan nur ini jadi ruh, maka disebut ruh itu ruh Allah, ruhnya Allah. Siapa nak benerin? Ada kita juga. Sebutan adat saja kita nih, tapi jangan sampai tak akui. Bila tak akui, jadi apa? M.A.M.A. L.I.L.E.N. perampok. Berapa tahun jadi balik? Karena nisfu sabar sembahyang tobat. Amun berumuran jadi maling sembahyang tobat bapak. Paham kan? Ini mau hulu. Mbak ditangkap polisi, kesannya lah mbak ditangkap polisi, berjanji loh polisi kada mau ulangi lagi, sekalinya bakal keluar pos polisi jadi maling pulang. Jadi membujur kita ini bertobat baik gue. Tidak saja mengakui kesalahan, tapi mengembalikan haknya Allah. Bagaimana mengembalikan haknya Allah? Jangan mengakui, jangan tak akui untuk Tuhan itu jangan diakui. Itu nang bujur tobat. Apa gerak arti tobat? Asal kata tobat itu tabat. Yatubu taubatan. Ujar bubuhan bodak buat budak nang soling toh. Tahu ya? Nah, amitabah. Padahal bahasa Arab taba ya tubuh taubatan, arti taba tubuh taubatan itu kembali. Dulu dikakan dulu lawan Tuhan muslimin. Nih, berikan dulu.
Mengembalikannya tuh dengan kesadaran kita aja bahwa kita tidak memiliki hak apa-apa. Semuanya haknya Allah. Kalau semua haknya Allah, maka benar apa yang dia kata, alhamdulillah. Jangan segala puji bagi Allah. Itu arti alhamdulillah itu semuanya hak Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Bila maaf jadi perampok, maling, bohong sama ini. Nah, jadi sampai tobat sia-sia espo, tobat nangis-nangis, jadi maling juga, menggerong nangis malam nispo, bangkul mata semalaman aja Pak. Jadi bujur-bujur malam nispo kayaknya ini bulan apa dah, Jumadil akhir lah. Nah berapa bulan jadi ke Jumadil akhir, Rajab, Saban. Sembahyang tobatnya tetap digawe, istighfarnya tetap dibaca, tasbih Nabi Yunusnya ayo silakan. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita telah menzalim diri. Mana bukti zalim? Tak akui. Nah, sadar kita nih. Tua-tua jadi maling apabila tobat. Ini kan menjabat pipiran, cuma memandar aja. Nah, pampraho, ya kan? Nah, jadi yang dikatakan syariat itu batang tubuh. Kalau tidak melalui batang tubuh, ada ketahuan gawian. Coba. Nah. Ulun mengangkat sapu tangan ini. Amun sapu tangan ini bau sorangan, kada kalau pada syariat lalu tangan. Di ulun berdiri di belah supaya jelas ini. Kalau dulu melihat beginian yang mana namanya patut. Belum banyak bilang anak muda. Kalau bina ada yang bina patut ya kalau itu gurunya pulang. Jadi begini Pak Bu, kenapa tubuh badan jasad ini dikatakan tubuh syariat? Karena yang terlihat Pak Ibu tubuh yang bergerak, berdiam, bekerja, berbagai-bagai, beraktivitas. Paham? Sampai sini dulu. Nah sekarang kalau tidak dilihat dari batang tubuh, ada syariat namanya. Bukan syariat. Umpamanya bagi berjalan sholat, bukan ada syariat namanya. Ini syariat itu nampak, segala yang nampak, yang jelas, yang terang, itu syariat. Nah karena dilihat batang tubuh, nah nampak berbuat lalu sambatannya syariat. Nampak semua syariat. Yang nampak, terlihat, zahir, lahir dari batang tubuh. Sampai sini paham? Namun jangan bertahan di situ. Bila bertahan di situ, kena seolah-olah seorang nampaknya. Kenapa? Tubuh pun tidak punya daya upaya. Ini hanya menampakkan aja. Tubuh ini sebagai kendaraannya aja. Sarana untuk menampakkan kelakuan. Seperti dalam hendak menampakkan kelakuannya lewat wayang. Nang kuasa ada wayang, jelas kan? Anggap aja wayang itu syariat. Jadi kalau wayang syariat berarti tamsilnya ya diri sholat batang tubuh ini wayang. Wayang apa? Paham sudah sampai sini? Paham? Nah sudah paham sampai situ ya. Nah, jangan bertahan di syariat lah. Oleh karena itu maaf.
kebanyakan kita bertahan di syariat cuman semata mengaji fikih. Ini bahaya. Biar alim fikih, biar titel ulama fikih, biar titel tuan guru harap fikih, itu bisa jadi maling. Tapi makanya mengaji ini disempurnakan. Tadi apa? Syariat, tarekat, hakikat. Karena bertahan di syariat aja. Jadi ulun menghimbau kepada jamaah mengaji jangan semata-mata fikih. Lalu dia yang merasa beramal, merasa seorang beribadah, merasa seorang yang taat, walau alim juga bahaya. Ini membahayakan. Amal membahayakan kan biasa ya, membahayakan. Jangan bertahan di fikih, ngomong kitab fikih. Banyak kitab fikih. Mabadi'u fiqhiyah, Fathul Qorib Mujib, Bajuri, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, belum Haji Wahab. I'anatul Talibin, karangan Datuk Al-Bayan, Sabila Muhtadid. Banyak kitab fikih. Ya waktu itu sudah hatam, jangan ngaji. Jangan bertahan di situ walau sudah benar. Nah, tetap syariatnya jalan, tapi jangan bertahan. Bila bertahan di fikih aja, nah ya tetap. Satu, bila orang bertahan di fikih aja, satu, riya, mesti riya. Apa itu arti riya? Riya itu memperlihatkan amal kepada orang lain, ingin dipuji. Bahasa Perancisnya, sampai bahasa Perancis mana minta tangguh. Riya. Di balik itu kita cuma mengetahui kalau riya hendak minta nilai, tidak itu aja, itu sudah riya. Riya yang lain ini halus lagi. Ta'itihi diri seorang ba'ma, ta'itihi taliyati diri seorang nang ba'ma, itu riya. Walau kadang nang melihat, walau dalam kamar mati lampu, ta'itihi seorang nang beribadah, merasa seorang nang tak, itu juga riya. Halus kan? Halus tau? Halus kan? Halus dalam tapi, dalam tapi ada halus, halus juga sunat 2 kali, mau betul. Ada bersih lagi dari dia, karena masih akuannya ada. Dulu banyak sudah sorangan dalam kamar, kunci pulang. Nah, siapa yang melihat? Tidak. Tapi seorang yang melihat diri seorang yang beramal. Inilah Pak Ibu yang namanya nafsu. Nah, kita bicara lagi. Nah, dipadahkan nafsu itu apa? Bila kencang makan nafsu qadda, itu posisi din. Orang kencang makan dia dipadahkan nafsu, itu posisi din. Bila ada nangke itu sidin makan raba. Raba. Bila makan nggak jubung. Iya, pengantinan wah ini kadang nggak bahaya loh jadi. Wah ini pas mana kenapa? Nah ambil seorang iwak tuh kadang-kadang ikannya lebih dari 1, ada yang 4 ya. Tuh ada gado-gado, ada rawan, ada daging, ada hintalo, ada lagi sok raw sidin berada. Jadi apa makanannya? Sidin nggak paham. Maksud tuan rumah ini pilih yang mana biar anda. Ini aneh. Anehnya kenapa? Pertama sidin mah ambil gado-gado, nang kedua buat sidin pulang merawat, jadi apa gado-gado? Kian tahu lah contohnya.
ulun sengaja pekelakan, tapi semua nang ulun gaya akan tutup makna. Kalau mencakan contoh tadi, gaduh-gaduh lawan-lawan apa rasanya? Paham lah biar gawian Tuhan jangan diumpati. Amun pian mau umpati kacau, lalu ada kaliatan nang hak, paham gak? Itu nang bercampur tuh. Makanya lo ingatkan bila ada lelucunan maknanya. Ulun lucu-lucu, kok memang ada isinya, bisik, tahu juga bisik. Ikan makan tahu bisik kan? Tahu buta kan? Nah, paham kan? Tuh gaduh-gaduh tuh buat rawan apa rasanya? Camuh kalau camuh, apa kalau camuh kucai? Coba gawian Tuhan jangan diumpati, maka akan terlihat, akan nampak al-haq itu Tuhan nang berbagai-bagai. Kita la haula wala quwata illa billahnya nampak. Bujur-bujurlah mengatakan, kurang bahaya mengatakan itu aja kau berjalan di Banyu. Kita 40 kali hilang surban, lalu orangnya lepas. Kenapa? Muntungnya aja. Ada sampai ke hati. Bicara belum gitu lah. Orang wali-wali bahari. Mau la haula wala quwata illa billah. Mau jalan sini Banyu. Kenapa? Ya ada sidin lagi. Ini dasar seorang bujur. Lalu surban. Mungkin Pak Acehnya kemana? Jauh bener. Ini ke pantai Pagatan sana. Timbul. Nah, jadi umpatilah tatap jalankan syariat apa yang Nabi sunnahkan lewat pelajaran fikih, tatap gawe. Namun kenapa Nabi menyuruh kita bersyariat? Nah ini pula kesalahan kita. Maaf ya, Tuhan ini banyak menguji kita. Syariat tadi syariatullah, syariat tadi syariatullah, bukan syariat kita. Tuhan menguji, bila beramal dapat pahala, bila amalkan ini dapat keistimewaan, kelebihan, karamah, kemuliaan. Padahal ada gawian sholat, amun pian nih kada bagawi dapat pahala. Kada apa? Tunang sadar kenapa Tuhan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang beribadah, menguji lawan kita. Ujian Tuhan, kalau ikam merasa gawian ikam, oke, ku beri pahala, tapi ikam ada berdapat lawan aku. Oh, pahalanya itu jejer. Selain kada berdapat lawan Tuhan, dihisap di hari kiamat, dihitung. Jadi nah hendak minta hitung itu kita. Kenapa? Minta pahala. Padahal ada gawian seorang. Tuhan cuma menguji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan hendak menguji siapa yang paling baik amalnya. Ternyata yang paling baik amalnya bukan beramal mencari pahala, tetapi beramal hendak dasar kenal lawan Tuhan. Itu ahsanu amal. Tepat ayat kalau tafsir, tepat ayat kalau tabalak surah apa? Al-Mulk Allah. Apa? Ujar Nabi apa dalam hadis? Man qara'a suratul Mulk, man qara'a suratul Tabarak, siapa yang membaca surah Tabarak, Tuhan bebaskan dari siksa kubur. Ayo baca, tapi bukan tabunting panggilan lagi. Kenapa? Satu, Tuhan memberi hidayah dia membaca Allah Ta'ala. Tuhan menggarakakan mulut dia berbicara Allah Ta'ala.
turun menolongi kawa ba'amal Allah Ta'ala mana gawian dia, mana gawian kita namanya mestinya disyukuri ya alhamdulillah. Nah membukakan hati, menolongi, nah menggerakkan apalagi namanya taubah pula Pak. Pula ambil contoh yang nggak ada diberi contoh ini ada mau maaf gitu. Ikan sudah kawin belum sama anak kok sama kita di Karbayo konten kayak ini nah ikam nangai diminta oleh apa namanya orang tuanya perempuan kawin lawan anak sidin kada modal, kawin lawan perempuan itu nak ada modal, samunyaan dijamin oleh mintuan. Satu limbah itu ini kada singgawian nih mbak kawin kada singgawian, dengarilah contoh yang ini supaya pas ikam tuh nah karena sudah kawin lawan anak sini kan nyawa anak mintuan. Nah ikam ku beri modal cari di pasar tuh, di pasar tuh ikam ku ulahkan toko, limbah diulahkan toko pulang diisiakan barangnya. Nah duduk ikam berjualan situ. Pertanyaan pantaskah minantu tadi minta upah lagi? Sudah kawin kada bermodal, berusaha mintuha menyiapkan, tinggal duduk hadapi jualan. Pantaskah menantu minta upah? Mun minantu minta upah bah mana upah ulun pegawai tu minantu gua aja. Maksud mintuha jualan ini itu nah apa hasilnya tuh dan pemakan ikan lawan anak bini, paham? Kayak itu juga kita kawa beramal beribadah nang dipadakan syariat kada usama itihi pahala tuh sekadar dikenal diketahui aja bukan tujuan. Tuhan sengaja membuat permainan ini untuk menguji hamba. Nah dosa lagi padilat sekadar diketahui, jangan tujuan kita dari awal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ujung-ujungnya lillahi rabbil, ada kepala sadar dan ngarampet di hadapan Tuhan mengharap Tuhan dari kalang putihnya apalagi buruk. Sadar Tuhan jadi kalang putihnya guruinnya ngaramput dia gawian kayak apa, maka sembahyang karena Allah ya, inna sholati wa nusuki ibadah lillahi rabbil alamin wa mahyaya wa mati hidup mati lillahi rabbil. Ini saatnya tunggu belum matian lagi tuh mati pak, mati waspada dulu enak aja mati nggak ada tahu di Tuhan juga itu nekat ngalamin. Nah saya jadi jodohnya kita nambah syariat pada syariatullah. Nah, kenapa dibilang syariat? Karena nyata batang tubuh. Oleh karena itu waktu tubuh kita ini nanti pada syariat ini sebagai sarana untuk Tuhan memperlihatkan apa gawiannya. Kalau ada kelihatan syariat. Oleh sebab itu belum simpulkan syariat itu nyata batang tubuh kita. Nah syariat tubuh inilah yang dinamakan af'alullah, af'alnya Allah, gawian Tuhan. Mun hendak melihat gawian Tuhan ini, lihat gawian Allah dan lihat gawian pian serta lihat gawian yang lain, itu af'alnya Allah. Nah mana lagi
Disinilah yang dikatakan kita melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan Tuhan yang sebenarnya, sesungguhnya bego kada. Melihat Tuhan melalui gawiannya. Kenapa? Tiap perbuatan ada yang berbuat. Nang bodoh kan mana? Bodoh. Bodoh kan? Angkat tangan bodoh kan? Di dalam nahu kullu fi'lin fa'iluhu. Tiap fi'il ada fa'il. Tiap fi'il perbuatan ada fa'il nang berbuat. Kada mungkin perbuatan ini kada ada nang berbuat. Paham? Kullu fi'lin fa'iluhu. Nahu kita tasawuf isinya. Nyalin di kemana? Nahu tau. Tiap gawian ada nang begawi. Kada mungkin gawian kurangnya kada ada hantu itu. Nang lihat gawian tuan ini. Ulang ambil cerita Imam Ahmad. Kenal Imam Ahmad? Ika kenal Imam Ahmad kada? Nah, ada Haji Ahmad Pak di rumah. Imam Ahmad umur sidin tak kala itu baru 9 tahun. 9 tahun umurnya sidin tuh. Mau kira-kira anak pian sekolah kelas berapa? 9 tahun. Kelas 3 lah, kelas 3. Gempar sealaman. Umur Imam Ahmad yang 9 tahun tumbuh sealaman. Orang memandangkan alim umur 9 tahun alim. Ini murid Imam Syafi'i. Mau gurunya siapa? Gurunya hebat juga. Sampai ke telinga raja. Ujar raja, ujur ke Ahmad nih alim, halusnya Pak. Ayo jangan aja sidik ku kiau. Kiau kan Ahmad ya singgah kerajaan. Datang sih. Kenapa datang? Nah kan ini perintah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Berdalil orang alim ini itu setiap gawiannya sesuai sunnah. Jangan nyala-nyalakan orang ada dalil. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, atiullah. Taat kepada Rasul, wa atiur Rasul. Taat kepada pemerintah. Wa ulil amri minkum. Datang sini ke kerajaan Ahmad ya raja. Uncur kan kemalin ya siapa raja? Murah itu jamuran jasidin. Ayo jadi Muhammad teh kau nak memuji kan raja nak memuji Imam Ahmad nak umur 9 tahun ini dulu. Anggap aja umur 9 tahun menghadapi Pak Jokowi ya kan presiden. Raja itu presiden. Ayo raja aku nak bertakun wahai Ahmad kan apa gawian Tuhan wahai ini apa? Raja cuma bertanya gawian Tuhan hari ini nak. Itu Pak Raja. Ayo kalau pian wahai Tuan Raja ingin mengetahui gawian Tuhan sekarang, sudi kiranya pian turun dari kursi kerajaan, izin akan mulung duduk. Pian turun duduk. Oke? Mau bahari itu sudah ada oke itu. Oke, turun raja dari kursi kerajaan. Duduk Imam Ahmad nomor 9 tahun. Wahai raja, perhatikan. Inilah gawian Tuhan. Inilah pekerjaannya Allah. Inilah afalnya Allah. Menurunkan orang yang di atas dan menaikkan orang yang di bawah. Paham raja? Dasar alim nih kami Imam Ahmad. Wajib. Raja dia mengakui umur berapa? 9 tahun sudah alim. Kita 60 tahun lali. Ada alim benar lali. Dasar diambil orang Imam Ahmad. Murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal. Sudah
Jadi katakanlah bila mengaji di luar, karena Quran menyebutkan, hadis membicarakan tentang pahala sekedar diketahui, bukan tujuan kita Tuhan. Ini contoh biar aja sebelum ulun lanjut apa. Biar kesini tujuannya ngaji kalau dimakani kadang bukan tujuan. Andai kata dimakani orang, alhamdulillah. Kadang ada bapak asal gurunya aja jangan kadang. Maaf ini terlanjur itu sudah. Mau guru ada makan nih bapak. Ini haji ini urusannya haji BP gagal loh be. Kita lanjut. Jadi nabi padakan syariat itu tubuh, dan tubuh ini kenyataan af'al Allah. Kita melihat Tuhan sekarang dengan mata kepala hati kita, bahkan dengan mata hati kita, melalui akalnya, perbuatannya yang nyata pada batang tubuh yang disebut syariat. Jadi tujuan orang bersyariat supaya melihat gawian Tuhan. Hati-hati belum beritakan tentang nafsu. Bila pian saat sembahyang pian yang berdiri nafsu batal. Saat rukuk pian yang hendak rukuk, pian yang berkeinginan rukuk, pian yang rukuk batal tu nafsu. Dikira pian beribadah itu ada nafsu, maaflah. Itu halus tersembunyi. Kita hanya mengetahui nafsu itu kalau dia pada maksiat, itu nampak. Minang ada nampak tapi nafsu juga. Kita nambah keinginan atau kita nang merasa beribadah. Nafsu innan nafsala amaratun bisu, hancur. Alhamdulillah Habib mengadakan majelis. Kamu Habib? Makanya kenapa dalam ibadah ada tumakninah, adalah tumakninah bahasa fikih ini dilakukan juga, jangan kada sempurnakan gerak. Sempurnakan, jaga ruku, sempurnakan dulu ruku. Hanya tidak, jangan kayak ayam matuk baras. Allah, sami Allah, hanya Allah, sami Allah. Nah ini nanti dikatuju dukungannya kita bila bulan puasa sembahyang terawih. Mencari imam nang laju. Betapun lo tujuannya siapa imamnya? Anu ya Bajai. Imamnya dapat gelar Bajai ya. Karena nang sekongnya siapa imam? Wah, nang ini sedan. Nah, maksudnya tumakninah secara hakikat tilik saat kita bergerak dan berbuat. Ini bukan gerak kita, ini bukan perbuatan kita, melainkan afalnya Allah yang nyata pada batang tubuh yang disebut syariat. Hati-hati, bila dia nang berkeinginan roh itu sudah nafsu. Halus bahasanya. Siapa nama seorang ulama besar Mogok Wali Kutub Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berat. Makanya wujud-wujud lama bos ya. Berdiri ini pun seorang sudah berdiri baru takbir nafsu dah. Ketahuin qiyamuhu ta'ala binafsi. Waktu kita berdiri sembahyang berdiri betul. Paham artian berdiri betul nih? Secara fikih benarkan sesuai sunnah. Nah kayak apa Nabi berdiri? Itu berdiri betul. Secara hakikat yang namanya berdiri betul, buncurakan dulu ikam kajian aku apa nama dirinya. Tuh berdiri betul.
Amun masih pian aja nang berdiri walaupun sesuai sunnah tuh ada bujur. Pokoknya bila gawian sholat ini ada bujur. Kenapa? Ada ahlinya. Kan biarkan rusak nang membaiki tukang jadi ngapa beneran? Paham lah? Ada ahlinya. Kendaraan rusak dia dibawa ke tukang rumah ada nyambung. Tukang juga bang sama pada tukang, cuman ada jalurnya. Mestinya kemana kendaraan rusak? Ke bengkel. Jangan tukang rumah, jangan tukang rumah ke bengkel berarti. Aduh, rahai, hancur. Ada ahlinya, namun gawian kita ada ahlinya. Mau nang hak nang bicara, nang hak nang begawi, benar. Ya jelas sembahyang zuhur. Nah, cuman ulun pasar sembahyang zuhur 4 rakaat jalan. Jangan lebih. Kalau 6 kalau jadi 4 jalan, zuhur 4 jalan. 2 bang guru, kau aja bang 2. Kalau musafir menjamak Makassar, menggayulun kan boleh. Ulun menjamak asal boleh karena musafir jangan boleh 4 jadi 2 di kasar dan boleh dijamak asar bawa ke zuhur atau zuhur bawa ke asar, takdim kah takhir kah. Fikihnya kaji juga, fikihnya kaji, hakikatnya berisi. Nah itu namanya naik tahu isi. Jam nenek makan tahu bilang kalau dihitung paman makan bilangnya seperti itu. Jadi hati-hatilah, paman pentol ini kadang-kadang rugi. Bilangnya syuting dia cocok tas pentolnya nih kan dihitung lagi berapa ini udah boleh kasihan paman pentol. Hitung duitnya rugi. Nah jujur lah itu betakut dulu ini berapa mantap. Nah hitungnya nang disuap ini cucukan syuting aja. Bulu-bulu bayar 1.000 jadi berapa? Dah lanjut. Nah melihat Tuhan kan sudah melihat Tuhan ini wajib di dunia. Dia siapa? Kenapa? Rasulullah, kita kan umat Nabi. Rasulullah bertemu Tuhan, melihat Tuhan saat Isra Mi'raj waktu hidup. Umatnya wajib juga. Jangan kena hendak mati atau sesudah mati terlambat. Makanya belajar dari sejarah dan pahami sejarah. Jangan tahu kisah aja. Mubarak bulan Rajab. Nabi bertemu Tuhan lah. Nabi melihat Tuhan. Berarti tak kalah hidup umatnya juga. Kalau ingin mencontoh mengikuti Rasul, kenapa mati? Luput. Karena dia mati kita dalam kubur bertemu Allah. Nah pasti. Bila mulai hidup juga. Melihat Tuhan melalui af'al. Ulangi sedikit nyata tarekat af'alnya nyata kata tubuh, lalu sambatannya syariat. Oleh karena itu kita tidak bisa meninggalkan syariat. Kenapa? Karena syariat itu nyata tubuh. Siapa yang kau meninggalkan syariat? Mau ditinggalkan syariat kedua Allah hantu lagi. Paham tak sudah? Berdoa di dalam syariat. Nampak tubuh di tubuh syariat. Sudah. Yang kedua, kenal sudah melalui gawian. Ini ilmunya Rasulullah nang sampai lawan Sayyidina Ali. Maaflah, memang ilmu ini Pak gue seluruh pan ilmu. Jangan dihirin, seluruh pan ilmu, seluruh cabang ilmu itu nang menguasai bukan Julian.
buhan habajib, karena sumbernya dari Datu Sidin. Amun sumbernya dari Datu Sidin, pantas saja bukan Habib, bukan Julian. Kenapa ahli waris? Amun kita tuh meninggal, harta amanah bagi ahli waris, biar dia lupa bagi. Kalau ada hubungannya, jelaslah. Jadi jangan dihiri. Jadi Sayyidina Ali yang mendapatkan ilmu itu dari hadratnya Rasul. Cuman ujar Nabi pasan lawan Sayyidina Ali, jangan engkau khobarkan sembarangan, kalau tidak didustakan orang. Nah, udah salah percaya? Ya, ilmu apa ini? Hanya mendengar bahari kisah Sumbahyang aja. Ini ketinggian, ujar mau ketinggian atas hubungan kita lagi. Dipadakannya ketinggian, kenapa? Ada pernah belajar. Ini sasat di mana? Mau sasat ke Tuhan selamat. Ujarlah sasat ke Tuhan selamat. Nama sasat. Nah, yang kedua tarekat. Nah, mulai dah dua nih. Ini tiga beda. Ini mau amplopnya tiga tuh kan apa ya? Amplopnya aja, kenapa lah? Mau amplopnya jangan kolot. Ini sekalian ya di sini. Yang kedua, untuk jalan takwa, artinya jalan untuk kita sampai kepada Allah itu dengan jalan tarekat. Apa itu tarekat? Dari secara lugat, tarekat itu jalan, syarek juga jalan, syarek atau syariat itu jalan raya, tarekat atau tarekat jalan sempit. Ini jalan yang harusnya tarekat namanya. Itu secara bahasa, secara lugat. Kalau secara ilmu, arti tarekat itu apa? Jalan kita untuk menuju Tuhan harus dulu mengosongkan hati. Kosongkan hati ini dari segala sesuatu masih Allah, segala sesuatu selain Allah. Jangan ada di hati haram, entar adalah bujur haram. Kalau dia masukkan ke hati itu selain daripada Allah, silahkan miliki uang sebanyak-banyaknya, silahkan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silahkan punya rumah semegah-megahnya, tapi jangan ke hati. Contoh, nah, jam tangan di mana? Jam tangan, di mana tak? Di tangan kalau ada hati, silahkan non harga 5 juta. Paham? Jangan ke hati. Jam tangan. Cincin di mana cincin? Di jari. Silahkan nah hendak batu apa? Yakut, virus, apa lagi? Jamrut, asal jangan batu ampar aja. Ada orang ambat nih. Silahkan mau batu harga berapa? Cuman di jari, tidak di hati. Bu, mana ibu-ibunya nih? Orang gue bilang guru bacaan, nang anom tuh susun di muka, ini paninian di muka, lalu guru kan bersemangat. Han, minta maaf lah. Ini udahan nih, bulan depan telah nyuruh sambil contoh bu kalung di mana bu? Kalung emas di mana meletakkan? Di leher, bukan di hati. Silahkan mau harga berapa, mau beratnya bagaimana, biar jam dinding situ galung tangan. Kada masalah, jangan di hati. Banyak contoh, silahkan miliki harta. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang penghulu wali, katakan, ini penghulu wali madahan,
Hanya orang bodoh yang tidak mau sufi. Orang bungol nang anak sufi, biar makhluk tak kayak gila. Ya tapi mohon berduit kan majelis terbangun. Nah, antar saran apa awak? Ya mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah Allah murahkan rezeki kita lagi barokah. Amin. Hanya orang bodoh kata beliau yang tidak mau kaya. Tapi Paku bukan di hati. Saudara, nah jadi orang yang bertarekat dia mengeluarkan dari hatinya segala sesuatu perkara duniawi. Secara umum jangan ada sesuatu yang ada hanya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Jangan ada yang lain di hati, hanya Allah. Maaflah, haram mengenai sini. Salah Anda. Posisiakannya tajam di tangan. Nah. Jam itu jam di mana tadi? Nah di tangan lo, mau gak di talinya? Posisiakan. Supaya hati bersih. Jadi yang mengotori hati ini kita karena mencintai dunia. Mencintai dunia. Nabi yang paling sugih siapa? Nabi Sulaiman. Lah sudah jadi nabi, jadi raja, sugih pula. Bukan dalam Quran. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, wahai Nabi Sulaiman, apa semua yang sudah pian peroleh ini? Ujar sidin apa? Hadza min fadli Rabbi. Semua yang kudapatkan, semua yang kuhasilkan, semua yang sudah ada yang kumiliki, hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuruhu am akfuruhu. Tuhan cuma memuji aku, apakah aku ingkar, apa aku bersyukur? Itu diabadikan dalam Quran. Makanya siapa yang menulis di rumah, tulis hadza min fadli Rabbi. Berkah rumah, rezeki masuk. Di warung, di toko, hadza min fadli Rabbi. Warungnya laris. Itu ayat Quran. Tulis. Nah siapa yang menuliskan barangkali kalau siapa yang bujang-bujang menulis di dahi hadza min fadli Rabbi, awaki orang. Kalau orang gila nanti. Kenapa ditulis di dahi? Makanya tidak ada dulu. Di orang gila ini. Lah tulis hadza min fadli Rabbi. Mau tulisannya itu ayat Quran, itu perkataan Nabi Sulaiman. Ini karunia Tuhanku ya sih. Aku kan diisi apa-apa. Bukan diisi apa-apa di sini. Aku fakir. Tuhan hanya menguji aku, apa aku ingkar atau bersyukur. No, Nabi Sulaiman nasuki benar, kita hanya nasuki sudah lagu jalan lain sudah. Apalagi nang dene mun betunjuk nokar sayur itu tenang itu aja gerincingan dalam tangan tuh nang kayak Hotman Paris no memadahakan cincin sih banyakan bagak. Nabi Sulaiman tuh kurang pelihara biasa ya sih. Nah turutin Nabi Sulaiman. Ya ini tak akui terus. Dan kembali tarekat. Jadi bersihkan dulu hati. Lalu ada kata-katanya 3. Jalan tarekat ini. Takhalli
tahalli, tajalli, tulisannya sama, titiknya aja. Tahalli, khoknya titiknya di atas, tahalli bakar. Tahalli ada titik, tajalli titiknya ke bawah jim, tulisannya sama. Tahalli, tahalli, tajalli, terakhir tajallak. Mau gitu nggak ada ketawa itu dia nggak kena kalau gendam beri katualan habis dong bapak Allah dulu. Apa itu takhalli? Takhalli, takhalli itu artinya kosongkan, kosongkan, bersihkan. Maksudnya bagaimana kosongkan dan bersihkan? Panakan diri, lenyapkan diri, hilangkan diri, keluar dirimu dari dalam dirimu. Keluarkan ini, keluarkan. Jangan ada lagi pulang bin pulang itu jangan ada. Mau masih ada aja lagi ini selamanya ada bertemu Tuhan. Keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Paham? Paham? Sekali lagi. Nah, ini yang bujur-bujur kita belajar nih. Kadang sekedar mendengar ceramah, apalagi berdengaran. Kemana juga berdengarannya? Berarti kan mendengar. Keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita bulan bin bulan sudah keluar dari diri, maka hanya ada aku, ya Tuhan. Hanya ada aku. Mun masih ada ikam, aku ada dak. Artinya Tuhan itu baru ada kalau kita sudah merasa tiada. Kalau kita merasa masih ada, selamanya Tuhan gaib. Kayak tahu Tuhan. Tuhan itu tidak saja batin, juga zahir. Wal awalu wal akhir wal zahiru. Ya, jangan gaib terus. Buat apa dalil wal zahir? Kemana membuat? Tuhan gaib. Kayaknya dulu. Zalika alimul gaib, bujur gaib, was syahadah, nampak. Yang tadi gaib jadi syahadah, nyata. Hafal Quran kalau beratan di luar kepala. Saya dengan hafalnya. Ayo, menujur menghafal Quran itu paling lambat 2 tahun. Itu paling lambat, paling cepat hitungan bulan atau tahun. Alhamdulillah. Sini hafal Quran 32 juz. Maka 30 aja. Sekalinya terbuat juz nangka laut Al-Quran. 2 tambahnya. Juz apa? Nangka. Ada. Itu minuman beliau. Juz nangka itu minuman, lain juz Quran. Nah, keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Keluar dulu. Sudah keluar tuh kosong sudah. Ini masih ada aja lagi. Jam apa? Anda memadahkan Tuhan ada mau wujud tuh ada mau 2, wujud tuh 1 aja. Hanya Allah yang wajib bersifat wujud. Berarti wujud itu sifat Allah, bukan sifat makhluk. Biar ada juga apa kesannya? Bingung maka belajar tauhid, tapi ada juga seorang lupa. Biar mendirikan 2 wujud itu ngarannya syirik. Itu syirik. Nah, ada merasa lo syirik hari-hari. Sembahyang rajin tapi syirik. Itu sama baik-baik sembahyang tapi pakaian
pakaian bakas kami anak salah benajis. Ini bahasa fikihnya nah. Pian sembahyang tapi pakaiannya bekas kencing anak najis kada? Najis kedesak. Sama artinya kita nih mendirikan dua wujud, ada pian ada Tuhan, itu syirik. Nah itu namanya maksud keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Ya keluar. Nggak ada disuruh keluaran Pepe. Tapi nah ini kan keluaran siapa untuk membaca? Mau biar berikan bandir suara guru gila. Nah maksudnya jangan lagi ada bulan bin bulan itu jangan ada. Untuk itu belum kenalakan siapa kira manusia boleh? Manusia ini lain pian, lain ulun, lain pian lain. Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia itu mazhar Tuhan, kenyataan Tuhan. Karena dalam rupa seperti ini sambatannya manusia. Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia adalah mazhar Tuhan. Kira pian itu menciri aja, menciri dengan tasmiyah dibalik kuitan anak apa nama supaya nyaman mengiok. Siapa tinggal kan? Ronaldo pemain sepak bola kan? Tapi menangis dan Maroko nangis. Ronaldo nangis kalah. Ya Allah, penalti kalah. Nonton juga. Nangis dia sama nenek. Jadi harapan Argentina apa namanya menang ya Allah. Brazil saat kalah. Siapa menang? Nang Piala Dunia siapa menang? Wah ada nonton di luar mau ngapoin. Ujar paninian kalah menang Maroko jadi kalah menang Maroko dikira Maroko nang di sana salahnya mais kalah menang dia paninian Maroko. Kembali belum menyegarkan kepala kita masing-masing saja supaya mudah kembali Pak. Nya sudah keluar kosong. Yang kosong tuh bukannya ada, nang kosong tuh ada. Nang kosong tuh kulitnya. Setiap kulit ada isi. Kalau sudah kita ada kosong, jangan dibilang kosong melompong. Kosongnya, tiap kosong ada isi. Siapa isinya? Dia mutlak. Dia mutlak. Tahukah dia mutlak siapa? Zat mutlak itu ya zatnya Allah. Nah, berarti yang berdiri pada diri kita dan yang berdiri pada alam semesta adalah zatnya Allah. Zat mutlak. Dan yang lain beda. Masih aja lagi ada nih kacau ini. Kacau. Bukti kita kembali ke Quran. Kita ke Quran aja gitu. Mau Quran ada asal paham. Zohara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan daratan, lautan, olah tangan manusia. Paham gak? Bahasa syariat kejadian alam yang macam-macam bencana, musibah itu karena gawian manusia. Itu secara lahiriah. Artinya secara hakikat kenapa? Bila merasa gawian kita hancur, zohor fasadu fil barri wal bahri, zohir batin, maksudnya daratan lautan, zohir batin. Oh, bahasa hakikat jauh daripada terjemah di luar.
telah nampak kerusakan zahir batin kita, hancur zahir batin. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena kita yang merasa berbuat kita. Lalu liyuliqahum ba'dal ladzi 'amilu, Tuhan nak merasakan kerusakan itu supaya bubuhannya la'allahum yarji'un, babulik pulang lawan. Jangan sampai lalai. Bubulik, ayo bubulik, hancur ini. Nah itu kisahnya. Bahasa syariat dengan bahasa hakikat beda. Kalau bahasa syariat itu nang harap bahasa Arab, mengartiakan aja, kada tahu isi. Kalau nang hakikat syariatnya tahu, isinya tahu. Ngerti lah. Oh, ambil contohnya sudah. Nah, jadi hari ini BP2 aja. Jadi bulan depan pulang Malaran. Paham aja Allah. Malaran. Bukannya mengimit kada, supaya dia ini paham. Mondi habis salat nggak ada paham-paham juga. Apa aja? Makan gancang-gancang soalnya kan habis. Saya mau bajir ya, supaya jangan mau bajir. Nah kembali, lo ambilkan contoh. Pian sedang menerima tamu, pian ada tamu. Begitu pian asik bicara dengan tamu, ternyata anak datang begayaan di depan tamu. Lalu hendak bebandir ningali, lalu ujar kuih mengambil kuih tadi duit di kantong. Nah belanja nomor duit, jangankan kekanakan umahnya jadi capat ujar kan. Makanya Pak Ai gue pian menghendak disayang bini kada seamalan macam-macam, duitnya banyak itu bujur ada duitnya banyak. Dikira bila bini tunduk sayang lawan laki, ini guru ini ada amalan kada. Aku bila sampai ke rumah nyetor juga. Makanya amplop habis. Maaf bilang. Nah, jadi biar julungi duit, nengaran duit kekanakan, oh belanja. Kenapa setelah belanja datang pulang? Ini kekanakan kan paham? Masuk kuitan dijulungi duit yang ini supaya jangan mahaur, paham? Nanang jangan mahaur ini hakikat. Ngan syariatnya dibelanja, paham keadaan? Nah, sudah paham, lanjut. Itu bahasa syariat dan hakikat. Nang dibaliknya tuh nah maksud kuitan jangan mahaur, syariatnya julungi duit suruh keluar belanja. Kenapa? Nang ada paham bubulik pulangnya. Kenapa jadi bubulik? Kurang. Ada banyak lagi. Ada cukup. Tahu ya, ada cukup. Kok tahu aja dia keluar awet, duitnya ada cukup. Nah, dalam istilah bahasa di sini kan, duit ini dagang. Makanya bila ulun lawas di sini ini tanpa bini di sini. Duitnya dagang. Artinya, bujur bilang duitnya ada. Makanya hanya 2 tahun jadi sini sudah dapat modal. Itu barang dulu ya Allah. Ini masalah gaji itu. Kembali kosong tadi. Jangan ada lagi sorot. Kalau sudah demikian, kalau sudah dikosongkan, tahalik. Nah, tahalik. Isi lawan apa? Kita sudah keluar, berarti yang kita sudah ada, berarti yang ada hanya isi. Ada kawapian memadakan Allah Ta'ala itu ada, kalaupun ada juga mustahil. Kalaupun menyebutnya itu cuma bacaan, bukan keyakinan. Dan belum lagi iman, belum. Kalau orang yakin, kalau orang imannya tahu harus bagaimana.
Kalau cuma Allah bersifat wujud, artinya ada, mustahil ada, artinya tiada, itu bacaan biar hafal. Ulun hafalnya itu lawan dalilnya mulai kan anak dilajari bahari Allah Bapak. Udah hafal gitu. Lo dalil-dalilnya maupun sifatnya itu. Kadang hanya nang wujud tidak pokok lawan dalilnya. Karena arwah Bapak waktu kami halusan itu sidir melajari tuntung sembahyang. Pelajari Mbak Maghrib itu. Nah, hanya suruh guringan bisa. Jadi belajar dulu. Jadi sidir melajari itu baik buat 3-3. Kadang 2 aja. Sok sambung pulang, tambahi 2 lagi. Sok pulang, tambahi 2 lagi. Nah, dah kembali. Tahan isi. Jangan ada yang lain isi. Kalau sudah tahali, sudah isinya itu kada ada yang lain, masya Allah, tidak ada yang lain, hanya Allah. Hah? Tajali, arti tajali nampak, nyata, terang, jelas. Keberadaan Tuhan itu adanya. Tetapi keberadaannya tetap laisa kamislihi syai'un. Kadang kalau diumpamakan. Hah? Kenapa? Dengarkan. Hamba tetap hamba kalaupun kenal Tuhan. Tuhan tetap Tuhan walau batajali jadi hamba. Paham? Sekalian ini banyak belum pada ini nomor 1. Hamba tetap hamba walau kenal Tuhan. Jadi jangan bakal Tuhan walaupun kenal Tuhan tetap hamba. Jelas lah? Terus lagi, ini baru nomor 1. Tuhan tetap Tuhan walau jadi hamba. Bahasa Arabnya ini. Al-abdu abdun. Hamba tetap hamba. Hamba itu tetap hamba. Inkana, kalaupun dia kenal tuh. Walaupun Tuhan tetap Tuhan walau jadi hamba. 1. Yang kedua, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba, tapi hamba kenyataan Tuhan. Mau yang paham ngerti tak? Yang ada paham, bohong. Kayak apa lagi? Ulangin. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba, tapi hamba kenyataan Tuhan. Siapa yang menyalahkan? Dia sini maju. Capok, jelas. Kadang dia berkabola, kadang dia berkabul Tuhan. Yang ketiga, cukuplah 3. Mbak ini berdamai ya, paling 12 deh. Apalagi yang ketiga ini patin nih, ini patin lain nila nih, ini patin dan hari ini patin bahwasanya Pak Bu, Allah menjadikan sesuatu. Kalau Tuhan menjadikan sesuatu lalu gelarnya Khaliq sang pencipta. Tetapi sebenarnya dialah sang Khaliq sang pencipta. Sesuatu itu yang makhluk. Jadi sebenarnya makhluk ini kenyataan Tuhan. Nang mana makhluk nang mana? Cari kan? Ada. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu, yang menjadikan Khaliq ya Tuhan, sesuatu yang makhluk, tetapi sebenarnya dialah yang isi Tuhan sang pencipta yang dipadakan Khaliq yang jadi sesuatu si makhluk tadi.
Paham kan? Mau contoh oke. Tadi oke nih oke. Ini pilihnya sudah oke, oke. Bencang lambat-lambat lagi 3 kata di bahasa Inggrisnya. Ya kan? Oke. Ulangi. Oke. Ungkai. Nah, apa kisahnya nih? Tuhan itu menjadikan sesuatu lagi. Ternyata dialah yang jadi sesuatu. Itu nang ikam pakai nih, baju nyari ini, kamu nak kawin ada? Melibatnya nyambat. Yang kita kenakan ini baju sebelum jadi baju kain ya. Tolong ulun beri pertanyaan 2 bolak-balik. Pertanyaannya bolak-balik. Sebelum jadi baju itu kain. Pertanyaan, apakah kain menjadikan baju ataukah kain jadi baju? Nama-nama baju. Yang benar kain jadi baju, bukan kain menjadikan baju. Sama. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu, padahal dialah yakni Tuhan yang jadi sesuatu. Nama makhluk. Itulah artinya wahdaniyat. Jangan main-mainlah, hidup hanya sekali. Ujung-ujung kalau ada kita kayak anak selamat, kada pinandu lalu pinandu. Hanya sekali itu, udah 2 kali mati jadi hantu. Cukup aja kalau lah tarekat. Karena hakikat dalam ma'rifatnya kan bulan depan. Nah, kenapa tuh malaran? Cukup aja kalau ini sudah 2 biji. Wah, sudah 2 nih. Ya kan? Mau berbini 2 nyaman gak? Artinya ini sudah 2 kan? Apalagi 4, tambah nyaman. Maaf aku minta maaf gue. Mungkin itu dulu yang belum sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Mohon maaf jikalau ada salah dan khilaf, kata dan sikap yang kurang berkenan. Berharap berdoa bersama, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat dunia wal akhirah, dan kita semua dapatkan syafaatnya Rasulullah, wali-wali Allah dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahir Nabi wa alin Nabi wa bisu suratil Fatihah. Majelis menjual air serta telur. Dan yang kedua, Majelis Abu Sarifah setiap tahunnya juga bahwa jamaah Abu Sarifah mengadakan perjalanan ibadah umrah untuk tahun 2023, diperkirakan bulan 10 atau bulan 11. Jadi jamaah atau muslimin muslimat yang mau ikut bisa daftarkan dari kami dari sekarang. Itu saja, terima kasih.